Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel yang membahas pasar modal secara jernih, rasional, dan berbasis data. Awal tahun 2026 seharusnya jadi momen optimisme. IHSG dibuka menguat, sentimen global relatif kondusif, dan ekspektasi ekonomi nasional masih terjaga. Tapi, ada satu anomali besar. Saham bank-bank raksasa Indonesia justru dijual besar-besaran oleh investor asing. BBRI, BMRI, BBCA, BBNI, semuanya melemah. Pertanyaannya, apakah ini tanda bahaya untuk sektor perbankan? Atau hanya strategi jangka pendek investor global? Di video ini, kita akan bedah faktanya, logikanya, dan dampaknya, bukan sekadar judul sensasional. Simak sampai akhir, karena ini penting untuk keputusan investasi Anda di 2026. Gambaran umum perdagangan perdana 2026. Pada perdagangan perdana tahun 2026, IHSG justru mencatatkan penguatan signifikan dan mendekati level tertinggi sepanjang masa. Secara agregat, pasar terlihat sehat dan optimistis. Namun, jika kita zoom lebih dalam ke arus dana asing, terlihat pola yang sangat menarik. Asing net sell di saham perbankan besar, asing net buy di saham berbasis komoditas dan energi. Artinya, uang asing tidak keluar dari Indonesia, tetapi berpindah sektor. Ini poin kunci yang sering terlewat oleh investor retail. Data inti, saham bank yang dijual asing. Mari kita bicara dengan data, bukan asumsi. Pada hari pertama perdagangan 2026, BBRI, Bank Rakyat Indonesia, menjadi sasaran jual terbesar asing, dengan nilai ratusan miliar rupiah. Saham terkoreksi meski fundamental tetap solid. BBNI, Bank Negara Indonesia, tekanan jual cukup signifikan, seiring sentimen kehati-hatian terhadap pertumbuhan kredit korporasi. BBCA, Bank Sentral Asia, walau dikenal defensif, tetap tak luput dari aksi profit taking asing. BMRI, Bank Mandiri, mengalami tekanan moderat, namun tetap mencerminkan rotasi portofolio global. BRIS, Bank Syariah Indonesia, juga terkena imbas, meski porsinya lebih kecil. Kesimpulan sementaranya, bukan satu bank, bukan dua, tapi hampir seluruh bank besar. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Kontradiksi besar, IHSG naik, bank turun. Secara logika awam, jika IHSG naik, saham bank besar seharusnya ikut menguat. Tapi pasar modal tidak sesederhana itu. Yang terjadi adalah, IHSG naik karena saham-saham komoditas dan energi melonjak. Saham bank turun karena asing melakukan rebalancing. Investor global tidak melihat IHSG sebagai satu entitas, mereka melihatnya sebagai sekumpulan sektor dengan karakter risiko berbeda. Kemana uang asing pergi? Di saat bank-bank dijual, investor asing justru memborong saham batu bara, masuk ke saham mineral dan logam, mengoleksi saham energi dan sumber daya alam. Kenapa? Karena sektor ini lebih sensitif terhadap pemulihan ekonomi global. Diuntungkan oleh fluktuasi harga komoditas. Dipandang sebagai hedge terhadap ketidakpastian moneter global. Ini adalah rotasi sektoral klasik, bukan sinyal kehancuran perbankan. Alasan utama asing jual saham bank. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, why. 1. Antisipasi arah suku bunga global. Investor asing selalu selangkah lebih depan. Ketidakpastian arah suku bunga global membuat mereka mengurangi eksposur pada sektor yang sensitif terhadap margin bunga bersih. 2. Valuasi bank sudah fair. Setelah rally panjang di tahun 2024 sampai tahun 2025, banyak saham bank besar diperdagangkan di valuasi wajar. Bagi asing, ini saat yang tepat untuk ambil untung, bukan menambah posisi. 3. Menunggu katalis baru. Bank butuh katalis, lonjakan kredit, peningkatan ROE, atau kebijakan korporasi agresif. Tanpa itu, asing cenderung wait and see. 4. Strategi awal tahun, Januari efek versi institusi. Awal tahun adalah momen penataan ulang portofolio global. Bukan reaksi panik, ini perencanaan. Apakah ini berbahaya bagi investor retail? Jawabannya, tergantung. Jika Anda, trader, jangka pendek volatilitas bank bisa berisiko. Tetapi jika Anda investor jangka panjang koreksi bisa jadi peluang. Yang penting adalah jangan meniru asing secara buta. Investor asing punya horizon, instrumen, dan tujuan yang berbeda. Bagaimana membaca saham bank ke depan?
Investor retail seharusnya fokus pada pertumbuhan kredit aktual, kualitas aset NPL, margin bunga bersih NIM, konsistensi laba, kebijakan dividen atau buyback. Jika indikator ini tetap sehat, harga saham hanya soal waktu. OUTLOOK Perbankan 2026, jangka pendek vs jangka panjang. Jangka pendek, tekanan masih mungkin terjadi akibat rotasi modal dan sentimen global. Jangka menengah panjang, Bank Besar Indonesia tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Artinya, volatilitas tidak sama dengan kehancuran. Pesan penting untuk investor retail. Pasar modal bukan soal ikut-ikutan, tapi soal memahami konteks. Ketika asing jual, bukan berarti Anda harus ikut jual. Dan ketika asing beli, belum tentu Anda harus ikut beli. Yang membedakan investor sukses dan gagal adalah pemahaman, bukan kecepatan. Jadi sobat investor, itulah pembahasan lengkap mengapa BBRI, BMRI, BBCA, dan saham bank besar lainnya dijual asing di perdagangan perdana 2026, meski IHSG justru menguat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan ke sesama investor. Tulis di kolom komentar, apakah Anda melihat ini sebagai ancaman, atau justru peluang. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetap rasional, tetap kritis, dan tetap disiplin dalam berinvestasi.